Langit malam Jakarta menghitam pekat, diguyur hujan yang tak kunjung reda sejak senja. Rintik air membanjiri jalanan, membentuk pantulan cahaya lampu jalan seperti genangan bintang mati. Dimas menarik napas panjang di bawah atap warung kopi tempatnya. Biasa menunggu pesanan. Kemeja jaket ojek daringnya sudah lembab, dan ia berniat pulang lebih awal malam itu. Namun, ponselnya berbunyi. Pesanan baru masuk. Ia melirik layar. Nama pengguna pengantin 77. Titik penjemputan. Gang Mawar, Jeruk Purut, titik tujuan, tidak ditentukan. Hanya tertulis, antar aku sampai selesai. Gumam Dimas. Alisnya mengernyit. Biasanya aplikasi tak mengizinkan pesanan dengan tujuan kosong. Ia membuka peta, dan benar, titiknya berada tak jauh dari TPU Jeruk Purut. Makam tua yang kerap jadi bahan cerita urban legend. Teman-temannya sering saling menggoda soal uji nyali di sana. Tapi malam ini, tak ada waktu untuk rasa takut. Dompetnya menipis, dan satu pesanan lagi berarti makan sahur yang layak besok. Dimas menyalakan motor, melaju di bawah hujan tipis yang lebih dingin dari biasanya. Angin malam menusuk kulit hingga ke tulang. Jalan menuju Gang Mawar gelap dan sepi, hanya diterangi sesekali oleh kilatan petir dari langit jauh. Begitu tiba di mulut gang, ia melihat seseorang berdiri di ujung lorong sempit itu. Sozak itu dayem, seperti patung. Gaun putih panjangnya menyentuh tanah, tampak mengilap di bawah tetesan air. Di tangannya tergenggam buket bunga melati segar. Wajahnya tertutup vel tipis, tidak bergerak sedikit pun, bahkan saat suara motor Dimas mendekat. "Permisi mbak, ojek, ya?" Perempuan itu hanya mengangguk pelan. Ia melangkah maju, langkahnya tidak menimbulkan suara di atas genangan. Dimas merasakan hawa dingin saat dia naik ke boncengan. Terlalu dingin, seperti es yang ditempelkan ke punggung. Mereka melaju perlahan. Dimas mencoba mengajak bicara. "Mau diantar kemana mbak?" Tidak ada jawaban. Ia melirik spion. Wajah perempuan itu kabur, seolah embun menempel. Dimas mengusap cermin, tapi bayangan itu tetap tak jelas. Ia mulai merasa aneh, tapi memaksakan diri tenang. Matanya kembali ke jalan. Entah kenapa, jalan yang biasa ia lewati terasa asing. Lampu jalan lebih jarang. Angin malam berubah basah dan mengandung sesuatu, seperti aroma dupa. Aroma bunga melati menguar dari boncengan. Semakin lama semakin menyengat. Dimas mulai menggigil. Ia tak tahu mengapa, tapi dadanya berat, seolah ada yang menekan. Lalu notifikasi berbunyi. "Anda telah tiba di tujuan." Dimas menoleh. Ia berdiri tepat di depan gerbang utama TPU Jeruk Purut. Pintu besi tua itu setengah terbuka menjeret pelan. Tertiup angin. Tanah di sekitar basah oleh hujan, dan kabut tipis menyelimuti nisan-nisan tua yang berjajar rapat di dalamnya. Dengan gemetar, Dimas menoleh ke belakang. Kursi boncengan kosong, tak ada siapapun di sana. Hanya buket melati yang tergeletak di jok motor basah, segar dan wangi menusuk. Dimas mematung, tak tahu harus marah, takut, atau bingung. Angin tiba-tiba bertiup kencang, membawa bisikan samar, seperti suara seseorang menyebut namanya. Pelan, lirih, terdengar dari dalam makam. Sejak malam itu, Dimas merasa hidupnya tak lagi sama. Awalnya, ia berusaha menepis kejadian di TPU Jeruk Purut sebagai halusinasi akibat kelelahan atau sugesti dari cerita horor yang sering ia dengar. Tapi tubuhnya tak bisa dibohongi. Ia sering terbangun tengah malam, berkeringat dingin meski kipas angin menyala penuh. Yang pertama ia perhatikan adalah bau aroma melati, tajam dan menusuk, muncul tiba-tiba di dalam kamar. Bahkan ketika jendela tertutup rapat, ia memeriksa baju, sepatu, helm tak ada satupun yang mengandung jejak wewangian. Tapi melati itu hadir, seolah mengendap di napasnya. Yang kedua adalah suara. Awalnya hanya sayup-sayup, seperti isakan pelan. Lama-lama menjadi jelas suara. Tangis perempuan, lirih, terputus-putus, berasal dari dapur. Lalu dari kamar mandi, lalu dari belakang cermin di kamar. Cermin itu mulai berkabut sendiri, meski cuaca panas. Dan di balik kabutnya, beberapa kali Dimas melihat sesuatu. Bayangan putih berdiri jauh di belakang refleksinya. Tak bergerak, hanya menatap dengan wajah tertutup kerudung. Persis seperti sosok yang ia antar malam itu. Puncaknya terjadi 3 malam kemudian. Dimas pulang larut, kelelahan. Ia parkir motor seperti biasa, melepas helm, mengganti baju, lalu masuk ke kamar. Saat hendak berbaring, ia melihat sesuatu di tempat tidur. Buket melati, basah oleh embun, masih segar. Di bawahnya, selembar kertas kecil bertuliskan satu kalimat dengan tinta merah. "Terima kasih telah mengantarku." Tapi belum selesai, Dimas terhenyak. Ia berlari keluar,
Namun seluruh rumah terasa membeku. Lampu mendadak mati. Di kaca jendela, pantulan wajahnya berubah bukan dirinya sendiri, tapi seorang lelaki berpakaian pengantin pria, dengan mata kosong yang menatap penuh duka. Malam itu, setelah menatap buket melati yang tiba-tiba muncul di tempat tidurnya, Dimas tak bisa tidur. Ia duduk memeluk lutut di ruang tamu dengan lampu menyala terang dan televisi menyala tanpa suara, agar rumah terasa normal. Tapi dalam setiap sudut, dalam pantulan kaca jendela, ia merasa diawasi. Setiap detik terasa seperti ditarik, panjang dan hampa. Akhirnya, menjelang subuh, ia memutuskan untuk kembali. Bukan karena berani, justru karena ketakutan itu telah meluap dan berubah menjadi dorongan untuk mengerti. Ia mengambil motor dan melaju menuju tempat terakhir yang ia ingat, TPU Jeruk Purut. Gerbang tua makam itu masih terbuka seperti sebelumnya, seolah memang menanti. Lampu jalan di sekitarnya berkelap-kelip tak pasti, dan suasana di sana nyaris tidak terdengar. Bahkan suara jangkrik pun tak ada. Hanya desir angin yang membawa aroma tanah basah dan, bunga melati lagi. Dimas menuntun motornya perlahan ke dalam area pemakaman, menyusuri jalan setapak berbatu. Nisan-nisan tua berdiri bisu, sebagian tertutup lumut, sebagian lainnya terbelah oleh waktu. Di antara deretan pusara, ia melihat sesuatu. Jejak kaki, bekas langkah kecil telanjang kaki yang baru saja lewat. Bekasnya basah, seperti baru terkena embun malam, dan mengarah lebih dalam ke arah blok yang jarang dijamah orang semakin dalam. Ia masuk, suasana terasa berubah. Udara menjadi lebih berat. Angin berhenti, pohon-pohon besar menjulang dan merunduk seperti menonton diam-diam. Tiba-tiba, ponselnya berbunyi pelan. Satu notifikasi masuk. Anda telah tiba di tujuan. Padahal tidak sedang menggunakan aplikasi apapun. Layar ponsel menyala dan tampak peta yang menunjukkan titik merah kecil. Tepat di tempatnya berdiri saat ini. Namun yang membuat darahnya membeku, nama lokasi itu terbaca blok pengantin. Dimas belum pernah mendengar ada blok dengan nama itu. Ia menunduk. Di depannya berdiri sebuah nisan tua, retak dan miring. Namanya sudah nyaris hilang di gerus waktu. Tapi Dimas bisa membaca satu baris samar. Rukmini, wafat di hari pernikahan. Bunga melati segar bertabur di sekitar pusara itu. Padahal tak ada siapapun di sekitar. Hening. Lalu, dari balik pohon, terdengar suara gamelan lirih, alunan nada yang tidak seharusnya ada di tengah malam. Di tengah pemakaman, Dimas menoleh. Sosok berjubah putih perlahan muncul dari balik pohon, berjalan pelan ke arah nisan itu. Langkahnya ringan seakan melayang, velnya bergoyang perlahan, tertiup angin yang tak terasa. Ia berhenti di depan pusara lalu perlahan menoleh ke arah Dimas. Untuk pertama kalinya, wajah itu terlihat. Bukan wajah utuh melainkan retak, seperti topeng porselen yang patah dan disusun kembali. Dari retaken. Di pipi kirinya, darah hitam menetes perlahan, menyatu dengan gaun putih yang ia kenakan. Perempuan itu tersenyum, namun senyum itu bukan milik manusia. Terima kasih, bisiknya dengan suara dua lapis, satu lembut, satu berat dan serak. Dimas mundur panik, jatuh terduduk. Ketika ia berusaha bangkit, sosok itu sudah tidak ada. Hanya nisan dan melati, siola. Semuanya hanya mimpi, tapi detak jantungnya masih berdebar, ponselnya masih menunjukkan lokasi yang sama, dan di ujung layar muncul pesan baru. Masih ada yang harus kamu antarkan. Sejak kunjungannya kembali ke TPU Jeruk Purut, Dimas tak pernah benar-benar kembali menjadi manusia yang sama. Sesuatu dari malam itu menempel pada dirinya, bukan sekadar trauma, tapi kehadiran. Ia bisa merasakannya. Ada sesuatu yang menumpang, menyelip di antara napasnya, berdiam di sudut rumahnya yang paling gelap, menatap, menunggu hari-harinya berjalan dalam kabut. Ia kehilangan nafsu makan, pandangannya sering kosong, dan ia mulai bicara sendiri. Tetangganya, Bu Yati, pernah menyapanya saat pagi di depan pagar, tapi Dimas hanya menoleh dengan mata merah, lalu kembali masuk rumah. Sejak itu, tak ada lagi yang berani terlalu dekat. Yang paling parah adalah malam pertama. Ia terbangun pukul 2 dini hari, televisi menyala sendiri. Meski ia yakin sudah mencabut colokannya, layar hanya menampilkan semut statik hitam putih dan suara desis yang menusuk telinga. Tapi di tengah derau itu, Dimas bisa mendengar bisikan, seperti ada yang memanggil namanya. Kadang satu suara, kadang dua, kadang terdengar di dekat telinganya, kadang dari loteng. Malam kedua, dia melihat bayangan putih berdiri di balik tirai kamar. Diam, tidak bergerak. Ketika ia nyalakan lampu, tak ada siapa-siapa. Tapi itu basah dan di lantainya, tetesan air berbentuk jejak kaki telanjang yang mengarah ke cermin,
Malam ketiga, Dimas mencoba melawan. Ia menaburkan garam di setiap sudut rumah, menyimpan ayat-ayat suci, memutar doa dari ponsel semalaman. Namun gangguan itu malah semakin menjadi. Tepat pukul 3 pagi, semua pintu di rumahnya terbuka. Sendiri, angin dingin menyerbu masuk seperti duka dari masa lalu. Dan dari ruang tamu, terdengar suara lengha langkah halus mendekat, menyusuri lantai, lalu berhenti di depan kamarnya, ketukan 3 kali, lalu suara wanita itu terdengar lagi. Kali ini jelas, Dimas, aku belum selesai. Malam keempat, ia bermimpi. Dalam mimpi itu, ia kembali ke TPU Jeruk Purut, tapi tak lagi sendiri. Albert sambil menggandeng tangan seorang perempuan dalam gaun pengantin putih. Wajahnya rusak, retak, tapi matanya menatap Dimas seperti seseorang yang tengah jatuh cinta atau kecewa teramat dalam. Mereka berdua menyusuri jalan tanah di pemakaman, melewati nesan-nesan yang merintih saat dilalui. Di ujung jalan ada panggung kayu, dihiasi lampu dan hiasan janur, seperti pelaminan, tapi tak ada tamu. Hanya liang kubur terbuka dan gamelan tua yang mengalun dengan irama lambat. Perempuan itu menatapnya. Maukah kamu menerima aku dalam hidup dan mati? Dimas terbangun dengan tubuh gemetar. Keringat dingin membasahi bantal, tapi bukan itu yang membuatnya nyaris menjerit. Di tangannya di jari manis kirinya ada cincin emas tua, penuh bercak tanah. Ia tak pernah memilikinya, dan aroma melati memenuhi kamarnya lagi. Lebih menyengat dari malam mulam sebelumnya. Hari-hari Dimas dipenuhi rasa takut yang tidak pernah padam. Tidur tidak lagi menjadi pelarian, karena setiap mimpi adalah fragmen dari masa lalu yang bukan miliknya. Ia merasa seperti bayang-bayang seseorang yang sedang menapaki nasib yang bukan ditulis untuknya. Dan semuanya bermuara pada satu pertanyaan yang menyesakkan dada. Siapa sebenarnya dia? Perempuan bergaun putih itu. Dalam keputusasaan Dimas mencari jawaban, ia mulai bertanya-tanya kepada para tetua di sekitar TPU Jeruk Purut. Sebagian hanya menggeleng dan menyarankan agar ia lebih banyak berzikir. Tapi satu nama disebut berkali-kali dengan bisik-bisik Mbah Kirno, penjaga makam tua yang katanya sudah tinggal di sana sejak zaman penjajahan. Orang-orang menyebutnya orang yang tidak diajak bicara sembarangan. Dimas menemuinya menjelang sore, ketika matahari hampir tenggelam di balik pepohonan rindang pemakaman. Mbah Kirno duduk bersila di serambi rumah kecil kayunya, menatap Dimas seolah sudah tahu tujuan kedatangannya sejak tadi. Tanpa diminta, kakek itu langsung berkata, "Yang kau bawa bukan sekadar mimpi, tapi dendam yang diwariskan." Kalimat itu membuat leher Dimas terasa seperti dicekik angin. Mbah Kirno bercerita tentang seorang perempuan bernama Rukmini, anak seorang pedagang batik yang dulu terkenal kaya raya di daerah Kemang. Ia dijodohkan dengan pria bangsawan Jawa berdarah biru tampan, berwibawa, namun ambisius. Pernikahan mereka rencananya menjadi pesta besar yang akan mempertemukan dua keluarga terhormat, namun ada cinta yang tak diundang. Sumardi, seorang pemuda biasa yang selama bertahan-tahan bekerja sebagai tukang cuci kain di rumah keluarga Rukmini. Diam-diam ia dan Rukmini saling mencintai, tapi cinta mereka terlarang. Dan ketika Sumardi mendengar bahwa Rukmini akan dinikahkan paksa, ia datang ke rumah itu membawa cincin dan janji bahwa mereka bisa kabur bersama. Namun malam itu terjadi tragedi. Rukmini ditemukan tewas tergantung di kamar pengantin. Gaun putih masih membalut tubuhnya, dan aroma melati memenuhi ruangan. Keluarganya merahasiakan kejadian itu, menyebut kematiannya sebagai kecelakaan, dan memakamkan tubuhnya di bagian tersepi. TPU Jeruk Purut, nama blok pengantin, tidak pernah resmi ada itu julukan dari para penjaga makam yang tahu kisahnya. Tapi arwah yang mati dengan kecewa, gumam Mbah Kirno, tak pernah benar-benar pergi. Dimas mendengarkan dengan tubuh gemetar. Ia menunjukkan cincin yang misterius muncul di jarinya. Mata Mbah Kirno memicing. Itu cincin Sumardi. Ia membiarkannya terkubur bersama Rukmini. Jika kamu yang dipilihnya, berarti dia belum menemukan jalan keluar. Kenapa aku? Tanya Dimas pelan. Kakek itu menatapnya dalam. Karena kamu mungkin mirip seseorang yang pernah ia tunggu. Atau mungkin karena kamu bersedia mengantarkannya. Dimas terdiam. Ada sesuatu yang bergetar dalam dirinya, sebuah rasa bersalah yang tidak seharusnya miliknya. Ia merasa dipilih, tapi untuk tujuan yang belum jelas. Dan malam itu, saat ia menyalakan motornya untuk pulang, bunga melati sudah tergeletak lagi di jok. Tapi kali ini, bunganya membentuk pola huruf S dan R. Sumardi dan Rukmini. Cinta yang tak selesai. Dan mungkin Dimas kini adalah saksi terakhirnya. Setelah pertemuannya dengan Mbah Kirno, Dimas merasa makin terguncang. Jawaban yang ia dapat bukan sekadar membuka tabir misteri,
tapi malah mengundang ketakutan yang lebih dalam, bahwa ini bukan sekadar gangguan, ini adalah warisan luka. Dan kini, ia berada di tengah-tengahnya. Beberapa hari berlalu, Dimas nyaris tidak tidur, dan pekerjaannya sebagai pengemudi ojek daring pun ia tinggalkan. Rumahnya kini lebih mirip tempat ritual, cermin ditutup kain putih, garam di setiap sudut, ruangan dan suara lantunan doa tak pernah berhenti dari pemutar suara digital. Namun gangguan tak berhenti. Kadang lebih halus seperti suara tawa lirih anak-anak di atas plafon. Kadang lebih nyata bayangan putih yang berdiri mematung di kamar mandi, menatap dari balik tirai. Lalu datang malam itu, ponsel Dimas berdering. Sebuah pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal. Isinya hanya satu kalimat. Giliran dia. Lalu foto Andre. Andre adalah sahabat Dimas sejak SMA. Sama-sama bekerja sebagai pengemudi ojek daring. Mereka jarang bertemu belakangan, karena Dimas menarik diri dari dunia luar. Tapi kini, pesan itu datang. Seperti peringatan, Dimas menelpon Andre, tidak aktif. Ia mencoba menghubungi lewat grup komunitas driver. Tak ada yang melihat Andre seharian. Keesokan harinya, tersiar kabar, seorang pengemudi ditemukan pingsan di pinggir TPU Jeruk Purut, dengan motornya masih menyala dan helm tergeletak. Yang mengenali adalah petugas kebersihan pemakaman dan itu adalah Andre. Dimas langsung ke rumah sakit. Andre masih belum sadar, tapi yang membuat bulu kuduk berdiri, tangan kiri Andre mencengkeram cincin kawin, identik dengan milik Dimas. Di bajunya tercium aroma melati yang kuat. Ketika akhirnya Andre sadar 3 hari kemudian, ia hanya mengulang satu kalimat, seolah otaknya terkunci dalam mimpi yang sama berulang kali. Aku antar dia, tapi dia nggak mau pergi. Dia cari kamu, Mas Dimas. Andre kemudian menangis. Bukan tangisan biasa, tapi seperti anak kecil yang kehilangan arah di tempat asing. Setelah itu, ia kembali diam. Dokter menyebut keadaannya sebagai trauma psikis berat. Namun Dimas tahu, ini bukan sekadar luka mental. Andre telah melihat sesuatu yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang telah menemani sang pengantin. Sore itu, saat Dimas berjalan keluar dari rumah sakit, angin bertiup pelan dan membawa aroma khas yang kini tak asing lagi. Melati. Namun tak hanya itu, di parkiran tergeletak veling putih sobek di atas sadel motornya. Lalu pesan baru muncul di ponsel. Kamu belum menepati janji. Setelah serangkaian teror dan gangguan gaib yang terus menghantuinya, Dimas memutuskan untuk menghadapi arwah sang pengantin secara langsung. Ia mengenakan jas pengantin lama milik ayahnya seolah siap menjadi pengantin pria untuk upacara yang tak pernah rampung di dunia ini. Saat tiba di TPU Jeruk Purut, suasananya berubah misterius. Lampu minyak menyala, janur kuning menggantung, dan gamelan mengalun. Sebuah pelaminan supranatural telah disiapkan. Di atas panggung kayu, berdiri Rukmini, sang arwah pengantin wanita, yang kini tampak utuh dan hidup. Dimas tak memohon atau melawan, ia hanya bersedia mengantarkannya sampai selesai. Saat itu juga, muncul sosok samar, Sumardi, kekasih Rukmini di masa lalu. Kedua arwah itu akhirnya bersatu, seakan pernikahan yang tertunda ratusan malam akhirnya terjadi. Cahaya hangat menyelimuti mereka, lalu menghilang perlahan bersama aroma melati yang biasa mengiringi terornya. Dimas terduduk, tubuhnya lega untuk pertama kalinya gangguan telah berakhir, dan fajar pun menyingsing tanpa rasa takut.